Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Jadi di video kali ini saya Aisyah Anwar dari kelas M228 dengan NIM 2204075000047 akan menjelaskan terkait teknik dasar 3V dalam public speaking. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan menyimak video berikut ini ya. Pembicara yang baik seharusnya menguasai 3 aspek penting di dalam public speaking, yaitu yang pertama ada namanya verbal atau pemilihan kata yang tepat. Yang kedua ada vokal, penyampaian melalui suara, dan yang ketiga ada visual atau bahasa tubuh dan ekspresi yang menarik. Nah, konsep ini biasanya dikenal sebagai 3V of communication yang diperkenalkan oleh Albert Mehrabian. Menurutnya, keberhasilan komunikasi dalam public speaking ini sangat dipengaruhi oleh 3 elemen ini dengan proporsi yang berbeda-beda. Verbal atau kata-kata hanya menyumbang 7% dari efektivitas penyampaian pesan. Vokal atau suara seperti intonasi, volume, kecepatan bicara memiliki pengaruh sebesar 38%, sementara itu visual seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata menjadi elemen paling dominan dengan kontribusi 55% terhadap keberhasilan komunikasi. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi pembicara yang efektif, kita perlu mengoptimalkan 3 aspek ini agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik serta dapat meninggalkan kesan yang mendalam bagi para audiens. Yang pertama, visual. Visual memiliki proporsi yang paling besar di antara 2 teknik lainnya. Visual memiliki persentase sebesar 55%. Jadi dapat kita katakan bahwa visual ini memiliki peran penting ketika seseorang melakukan public speaking. Menurut Albert Mehrabian, visual adalah segala sesuatu yang terlihat oleh audiens dari seorang pembicara. Apa yang dilihat audiens dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap isi dan maksud pembicara. Adapun komponen visual dalam public speaking yang mencakup berbagai aspek penting seperti yang pertama ada penampilan. Nah, penampilan ini meliputi cara kita berpakaian, aksesoris yang kita gunakan, serta kerapian diri kita. Yang kedua ada gerakan tubuh seperti gestur tangan, cara berdiri, dan juga pergerakan kita di panggung. Nah, gerakan yang sesuai atau tidak berlebihan dapat membantu kita untuk menegaskan poin-poin yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga ada kontak mata. Kontak mata dapat menunjukkan keterlibatan pembicara dengan audiens. Melihat audiens secara langsung dapat membuat mereka merasa lebih diperhatikan dan juga dihargai. Yang keempat ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah dapat memperlihatkan emosi serta ketulusan pembicara. Ekspresi yang tepat dapat membantu audiens memahami nuansa pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima ada postur tubuh yang mencerminkan kepercayaan diri serta kesiapan pembicara. Nah, postur yang tegap dan juga terbuka dapat menunjukkan kesan yang lebih profesional dan juga lebih meyakinkan. Nah, yang terakhir ada sikap yang terlihat dari cara pembicara membawa diri serta berinteraksi dengan audiens. Sikap ramah, sopan, serta antusias dapat membuat audiens lebih nyaman serta terhubung dengan pembicara. Nah, jadi dengan mengoptimalkan aspek visual ini, seorang pembicara dapat menyampaikan pesannya dengan lebih jelas, meyakinkan, dan berkesan di mata audiens. Visual yang baik juga dapat membantu mendukung isi pembicaraan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif serta mudah untuk dipahami. Yang kedua yaitu vokal. Nah, vokal ini memiliki proporsi sebesar 38% yang berarti tidak kalah pentingnya dari visual tadi. Nah, vokal merupakan suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata dan menjadi bagian penting dalam public speaking. Nah, secara bahasa, vokal ini berkaitan dengan suara, bunyi dalam bahasa, serta keberanian kita untuk mengemukakan pendapat ataupun menyuarakan suatu pandangan. Dalam komunikasi lisan, vokal ini dapat membantu untuk memperjelas makna pesan, serta dapat mempengaruhi bagaimana audiens dapat memahami serta merespon pembicaraan. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam teknik vokal agar penyampaian pesan menjadi lebih efektif dan juga menarik. Yang pertama ada tone atau nada suara. Nah, nada suara yang bervariasi dapat membuat pembicaraan menjadi lebih hidup dan juga tidak monoton, sehingga audiens itu tetap tertarik untuk mendengarkan. Yang kedua ada power atau kekuatan suara. Nah, kekuatan suara juga harus disesuaikan dengan kata-kata yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga ada timbre atau warna suara. Tentunya setiap orang memiliki karakter suara yang unik. Yang keempat ada speed atau tempo berbicara. Kecepatan berbicara harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, ataupun kebutuhan.
Yang kelima ada volume atau kebulatan suara. Nah, volume yang tepat dapat membantu memastikan suara itu terdengar dengan jelas oleh semua audiens tanpa terdengar terlalu pelan ataupun berlebihan. Yang keenam ada pernafasan. Nah, dalam public speaking ini, teknik pernafasan diafragma sangat disarankan, di mana pernafasan ini memungkinkan pembicara menghasilkan suara yang lebih stabil sehingga terdengar lebih nyaman di telinga audiens. Yang ketujuh ada artikulasi atau kejelasan dalam pengucapan huruf, kata-kata ataupun kalimat. Nah, ini merupakan hal yang penting agar audiens tersebut dapat memahami pesan yang baik. Yang kedelapan ada vibrasi atau getaran suara, di mana getaran halus pada suara dapat membuat penyampaian terasa lebih emosional dan juga terkesan, terutama dalam mengekspresikan perasaan ataupun menekankan pesan tertentu. Dengan menguasai teknik vokal ini dapat membantu kita untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif, membantu membuat suasana presentasi lebih hidup dan juga menjaga perhatian audiens sepanjang sesi berbicara. Yang ketiga sekaligus terakhir yaitu verbal. Nah, verbal ini memiliki proporsi sebanyak 7%, namun bukan berarti ini tidak penting, karena kembali lagi yang ingin kita lakukan adalah komunikasi lisan, di mana verbal ini menurut saya memiliki peran yang penting juga. Verbal merupakan salah satu aspek dalam public speaking yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, pilihan kata, ataupun gaya bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Nah, kata-kata yang disampaikan juga itu harus jelas, terstruktur, dan mudah dipahami agar audiens mengerti maksud pembicaraan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan verbal. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa agar pesan yang tersampaikan itu dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Yang kedua, meluangkan waktu untuk membaca berbagai referensi agar wawasan kita semakin luas. Yang ketiga, menguasai istilah-istilah asing atau teknis yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menghindari membuat penilaian negatif terhadap diri sendiri. Percaya diri dalam menyampaikan pesan sangatlah penting agar audiens juga yakin dengan apa yang kita sampaikan. Dengan memperhatikan aspek verbal ini, pembicara menjadi lebih terarah, informatif, dan juga mudah diterima oleh audiens. Jadi kesimpulannya, public speaking merupakan keterampilan berbicara di depan banyak orang dengan jelas dan juga menarik. Nah, adapun teknik utama dalam public speaking yaitu 3V. Yang pertama ada verbal atau kata-kata yang digunakan. Yang kedua ada vokal atau cara kita mengucapkan kata-kata seperti intonasi dan juga volume. Yang ketiga ada visual atau bahasa tubuh seperti ekspresi wajah dan juga gerakan tangan. Jika ketiga hal ini dilakukan dengan baik, pesan yang disampaikan jadi lebih mudah untuk dipahami dan berkesan bagi pendengar. Public speaking yang hebat membutuhkan 3V, kata-kata yang tepat, suara yang berpengaruh, dan juga bahasa tubuh yang lebih meyakinkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.